pernyataan Anda yang juga dinilai kontroversial adalah bagaimana kalau sholat itu dipimpin oleh seorang wanita sebagai khotib, sebagai imam sholat. Ya, saya yakin bisa. Tapi ini juga menurut yang mengkritisi Anda, ini pemikiran yang salah, yang tidak lazim, yang sesat, dan seterusnya, dan seterusnya. Pemikiran itu boleh. Mereka mengatakan pemikiran kita salah. Silakan. Tapi ini yang kita katakan, ini manusia yang punya hak untuk hidup dan beragama dan menjadi, katakan khotib. Apa salahnya? Saya baru bercita-cita itu, saya umumkan, siap-siap wahai anak-anakku, engkau akan jadi khotib. Baik yang perempuan, baru akan. Gagasan ini belum Anda laksanakan? Belum, tapi akan saya laksanakan. Setelah ribut-ribut ini Anda tetap saya akan laksanakan? laksanakan, itu hak asasi. Jadi yang memberi pesan keagamaan itu jangan laki-laki saja. Wanita juga harus diberi hak untuk menyampaikan di mimbar. Mungkin bagi kaum perempuan, Ya. pandangan Anda seperti ini memberikan kebanggaan bagi mereka. Ya. Tapi kan kita sedang berbicara mengenai kritik dalam koridor beragama. Ini beragama. Koridor yang saya jalankan ini koridor agama. Tapi lebih cenderung orang bisa menilai bahwa ini adalah pembelaan kepada kaum perempuan. Itu pun boleh. Kenapa kalau saya membela kaum perempuan? Memberikan haknya. Tapi yang juga jadi pertanyaan, siapa perempuan yang Anda berikan tempat terhormat di depan, sementara banyak laki-laki di belakang? Itu istri saya. Mengawani daripada kawan yang senior itu. Karena saya tidak bisa, saya jadi imam. Yang selalu muncul menjadi alasan kenapa Anda disebut sesat juga adalah keyakinan Anda, dan pernyataan ini secara terbuka Anda sampaikan bahwa tanah suci itu adanya di Indonesia. Orang nggak usah naik haji atau beribadah haji sampai ke tanah suci di Mekah atau Madinah. Cukup di sini. Saya jawab. Iya. Jadi bukan begitu, narasinya bukan begitu. Yang benar bagaimana? Saya menyampaikan pada anak didik ini, pahamilah negaramu adalah tanah suci. Indonesia, tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri, dan selanjutnya. Stansa 2 itu. Stansa 3, Indonesia, tanah yang suci, tanah kita yang sakti, dan seterusnya. Lalu apa konteksnya dengan naik haji? Inilah yang saya tanamkan. Kemudian anak-anakku di Indonesia ini, banyak orang yang pergi haji ingin mati di tanah suci. Karena apa? Karena mereka tidak paham entem negaranya. Sedangkan itu sudah dicetuskan 1928 oleh bangsanya sendiri yang mengambil kumpulan dari tanah suci yang ada di Timur Tengah. Baitul Maqdis tanah suci, Makkah Al-Mukarramah tanah yang mulia, Madinah Al-Munawwarah tanah yang bersinar. Itu semua ada. Tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Indonesia tanah berseri. Ini namanya tanah suci. Tapi konteksnya berbeda dengan ketika kita bicara orang beribadah naik haji sebagai rukun Islam ya. Kenapa Anda, tanda kutip ya, saya tidak tahu pernyataan Anda yang benar, karena di luar sana udah terlalu banyak tanggapan. Dan saya teruskan. Iya, silakan. Ini supaya tertanam bahwa kita ini mempunyai negara yang dikatakan tanah suci, tanah sakti, tanah berseri. Nah, mengapa kita punya iman pergi haji ke tanah Mekah, Madinah, yang kita namakan seluruh 3 tanah itu suci, kemudian ingin mati di tanah suci, tapi tidak mengerti Indonesia ini tanah suci. Saya mau memberi pengertian seperti itu, bukan melarang naik haji.
Saya ini mempunyai apa itu yang perusahaan yang ngantar pulang haji umroh itu punya. Rugi saya nanti kalau itu. Bukan untuk melarang pergi haji. Anda sendiri pernah beribadah haji? Saya itu karena petugas dari Arab Saudi dulu yang namanya Rabithah Alam Islami, saya 1 tahun itu mendapat 1 tiket sekeluarga, ya selalu bukan lagi ke Tanah Suci, Makkah, Madinah, kemana-mana. Berkali-kali, nggak usah dihitung. Baik, menarik karena di luar sana, ini kembali lagi saya mewakili rumors yang beredar ya. Bagus. Di luar sana kemudian orang, dan ada pengakuan dari pengikut Anda yang sudah berhenti, mereka meyakinkan orang-orang bahwa Anda menganjurkan orang-orang tidak usah naik haji ya ke Tanah Suci Makkah dan Madinah, tapi cukup dengan mengitari Al-Zaitun naik mobil, dan itu sudah dianggap naik haji. Itulah dalam rangka menyudutkan orang. Lah kalau itu dipercayai, kacau dunia. Jadi tidak benar ini? Ya sangat tidak benar. Bagaimana? Saya ini Muslim. Mas Andino ya, terpaksa saya mengatakan itu. Saya ini Muslim. Mana boleh ada cerita macam itu? Adapun orang yang datang ke sini, kami suruh tawaf. Tawaf itu artinya keliling, berputar. Tidak ada hubungan dengan naik haji, Mana ibadah haji. boleh. Ini bahasa Arab. Suruh keliling. Ini loh tempat makan. Ini loh tempat produksi pangan. Ini loh tempat kegiatan IT. Diterangkan. Itu namanya berputar-putar. Namanya bahasa Arabnya tawaf. Tapi orang kemudian juga percaya dan bahkan yakin ya. Ada aturan di sini, lempar jumroh pun itu 7 sak semen. Bagaimana ada aturan seperti itu? Kalau mau sodako, jangan kasih uang, kasih semen. Nah begitu. Itu kalimat yang benar. Bukan kalimat yang benar, memang itu yang kita harapkan. Sebab kalau sodako uang, semen itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Nah kan asik terus. Jadi tidak ada konteksnya lagi dengan Wah, urusan itu ibadah kalau haji. mengontek-ngontekkan itu kacau itu. Tidak ada. Kalau ada kan rame di sini. Ramenya di sini itu kalau Idul Fitri, Idul Adha, 1 Muharram. Kemudian berkembang lagi. Ya, kembangkan terus. Iya. Karena ini yang terjadi saat ini ya. Ya. Berkaitan dengan Al-Zaitun. Iya. Pengakuan ini datang dari orang-orang yang katanya pernah jadi pengikut Anda. Iya. Katanya pernah nyantri di sini atau pernah bekerja di sini. Iya. Yang mengatakan bahwa di Al-Zaitun berzina itu dihalalkan. Ya. Karena nanti akan ada proses untuk pengampunan dengan membayar 2 juta rupiah. Itulah. Kan ini mau dijatuhkan ini. Orang yang diserang ini mau dihancurkan minimal nama baiknya. Ya bisa saja disusun seperti itu. Apakah khalayak? Minimal Mas Andi. Lembaga pendidikan seperti begini. Terus melehalkan seperti apa yang ditanyakan tadi. Tidak bisa. Mungkin dari sana sini mereka menyerang tidak bisa. Nah itu yang sensitif barangkali menurut mereka. Sensitif sebagaimanapun tidak ada di sini. Dan kami tidak anggap itu sensitif. Itu mekarangan. Tidak bisa dibuktikan. Kalau mengaku pernah di sini itu ada nomor stambuk. Yang bekerja pun ada nomor stambuk. Silakan sebut nama, klik, akan keluar. Mengapa? Karena belum berdiri pun kami sudah persiapkan IT. Siap IT. Mengapa? Karena akan mengurus orang banyak. Jangan sampai nanti tulisan kena air rusak, masukkan ke IT. Jadi nggak bisa. Saya tahu orang yang mengatakan ini, klik nggak ada. Dan di sini ada buku izin tinggal. Jadi semua
keluar dicop, masuk dicop, walaupun tinggal di sini. Itu artinya apa buat Anda? Artinya yang duduk di sini itu resmi. Mengapa? Karena di sini pusat pendidikan, kader bangsa harus dijaga. Ayam saja, peternakan ayam, kalau kita masuk disuruh pakai jaket, disuruh cuci kaki, disuruh membersihkan tangan baru boleh masuk. Jadi di sini diatur. Semua yang kerja di sini punya buku izin tinggal. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku, coba tanya nomor ini, klek, kosong. MUI itu lembaga yang dihormati. Anda tampaknya tidak percaya pada lembaga ini. Dihormati kalau benar. Menurut Anda tidak benar.